Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru, yaitu walaupun diterpa masalah, Barcelona justru kebanjiran pemain yang ingin bergabung. Sementara timnas Polandia mencoret nama Maciej Rybus karena bergabung dengan klub Rusia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, ada Ajax Amsterdam yang resmi merilis jersey home mereka untuk musim depan. Kita pindah ke Inggris guys, ada Chelsea yang tertarik untuk memboyong bek tengah Manchester City yakni Nathan Ake. Ajax Amsterdam resmi merilis jersey home terbaru mereka untuk musim 2022-2023. Kabar ini juga mereka sampaikan lewat situs resmi klub. Jersey musim ini nggak jauh beda dengan jersey musim sebelumnya. Klub berjuluk The Jordan ini masih menggunakan warna merah dan putih sebagai warna dasarnya. Akan tetapi pada perilisan jersey kali ini mereka menggunakan kerah V-neck dengan garis-garis tipis berwarna putih. Chelsea resmi mengkonfirmasi kalau Bruce Buck resmi mundur dari jabatannya sebagai CEO klub. Buck dikabarkan baru akan mengundurkan diri pada tanggal 30 Juni nanti. Kabarnya Buck akan menjabat sebagai senior advisor di Chelsea. Todd Boehly disebut akan menjadi CEO Chelsea selanjutnya pengganti Buck. Sementara itu selain Buck, Marina Granovskaya juga mengikuti jejak Bruce Buck yang juga turut hengkang. Setelah memutuskan cabut, Buck merasa bangga telah menjadi bagian Chelsea sejak tahun 2003. Sejak jatuh ke tangan Todd Boehly, Chelsea belum bergerak aktif merekrut pemain anyar di bursa transfer musim panas ini. Terbaru The Blues mengincar bek Manchester City yakni Nathan Ake. Kabarnya klub asuhan Thomas Tuchel itu berencana mengajukan tawaran secara resmi kepada skuad The Citizens. Sebab Tuchel mengaku sudah lama ingin merekrut sang bek. Sebagai informasi, Chelsea sendiri bukanlah klub asing bagi Ake. Bek berpaspor Belanda itu pernah berseragam skuad The Blues berbagai kelompok umur hingga senior. Barcelona harus membayarkan hutang gaji Gerard Pique sebesar 100 juta euro. Sedangkan Zinedine Zidane memberikan isyarat bakal segera kembali menjadi pelatih. Barcelona memiliki hutang yang sangat besar kepada Gerard Pique. Hutang tersebut sudah mulai menggunung selama Pique berseragam Blaugrana di beberapa tahun terakhir. Hasilnya Pique meminta kepada Barcelona untuk membayar hutangnya yang mencapai 100 juta euro. Bek asal Spanyol itu juga membatasi waktu tersebut hingga tahun depan. Sementara itu masa depan Pique di Barcelona masih menjadi tanda tanya dan kabarnya Blaugrana akan melego Pique di bursa transfer musim panas ini. Manchester United sedang menyiapkan tawaran untuk merekrut Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam. Erik ten Hag sendiri sudah mengetahui bakat dari Martinez, sebab ten Hag pernah melatih Martinez sewaktu menukangi Ajax di musim lalu. Setan Merah juga harus bergerak cepat merekrut Martinez karena bek Argentina itu juga menjadi incaran Arsenal. Namun Setan Merah diyakini lebih mudah merekrut Martinez ketimbang Arsenal. Alasannya karena Martinez lebih memilih untuk dilatih oleh Erik ten Hag. Zinedine Zidane memutuskan hengkang dari Real Madrid di musim lalu. Sayang sejak hengkang dari Santiago Bernabeu, Zidane belum melatih satupun klub. Kini pelatih Perancis itu mengisyaratkan bakal segera melatih lagi. Dalam wawancaranya Zidane bilang kalau dirinya ingin melanjutkan karir kepelatihannya dalam waktu dekat. Sebelumnya Zidane dirumorkan akan merapat ke PSG. Akan tetapi pelatih berkepala pelontos itu lebih memilih menjadi pelatih timnas Perancis menggantikan Didier Deschamps. Tammy Abraham yang tampil apik membuat Manchester United tertarik untuk mendatangkannya. Masih di Italia, ada Alessandro Del Piero yang menilai kalau pamor Liga Italia bakal naik karena kedatangan Lukaku dan Paul Pogba. Edinson Cavani dipastikan hengkang dari Manchester United di musim depan. Kehilangan pemain sektor penyerangan membuat Setan Merah bergerak mencari penggantinya. Terbaru mereka disebut ingin membajak Tammy Abraham dari AS Roma. Alasan The Red Devil mengincar Tammy karena di musim lalu bomber Inggris itu tampil gacor di lini penyerangan Roma. Bahkan Tammy berhasil mempersembahkan gelar juara Conference League. Tammy sendiri nggak butuh adaptasi lama dengan sepak bola Inggris karena sebelumnya dia sempat membela Chelsea. Juventus dikabarkan akan segera meresmikan transfer Paul Pogba. Sementara itu Inter Milan juga tengah berupaya untuk memulangkan Romelu Lukaku. Kedatangan keduanya itu membuat legenda Juventus Alessandro Del Piero memberikan komentar. Del Piero menilai kehadiran keduanya akan kembali meningkatkan pamor Liga Italia yang tengah menurun. Sepak bola Italia sendiri sedang mengalami salah satu fase terendah usai memenangi Piala Eropa tahun lalu.
Bahkan Italia harus absen dari kompetisi akbar sekelas Piala Dunia. West Ham United resmi mengkonfirmasi kalau Nayef Aguerd menjadi rekrutan terbaru mereka di musim panas ini. Sebelumnya Aguerd sudah tiba di London untuk menjalani tes medis. Untuk bisa merekrut Aguerd, skuad The Hammers harus mengeluarkan dana mencapai 30 juta euro atau sekitar 544 miliar rupiah. Sementara itu dalam 2 musim terakhir Aguerd menjadi pemain andalan di Rennes. Dari 2 musim itu Aguerd telah memainkan 80 pertandingan di berbagai kompetisi. Next ada Pedri yang mengeluhkan kalau pemain sepak bola sekarang diperlakukan seperti robot. Masih di kabar Barcelona ada mereka yang kebanjiran tawaran pemain walaupun banyak diterpa masalah. Bintang muda Barcelona yakni Pedri berkomentar terkait sepak bola modern saat ini. Pedri menilai kalau para pemain diperlakukan layaknya seperti robot. Alasannya karena waktu recovery bagi pemain semakin hari semakin sedikit. Bahkan gelandang Manchester City Kevin De Bruyne juga turut menyampaikan keluhannya. Gelandang Belgia itu mengeluhkan tentang padatnya jadwal UEFA Nation League. Menurut De Bruyne, kompetisi itu mengganggu jadwal libur para pemain. 3 pemain keturunan timnas Indonesia yakni Jordi Amat, Sonny Walsh, dan Saini Patinama dikabarkan akan menjadi bagian di Piala Asia 2023 mendatang. Hal itu dibeberkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani. Abdul Ghani berharap kalau proses naturalisasi ketiga pemain keturunan itu segera rampung dalam waktu dekat. Tapi netizen justru menyayangkan proses naturalisasi tersebut. Alasannya karena timnas lebih banyak menaturalisasi sektor bek ketimbang penyerang. Beberapa minggu terakhir Barcelona dikabarkan mengalami krisis finansial. Hal tersebut membuat mereka berencana menjual dan memotong gaji pemain. Akan tetapi kabar terbaru menyebut kalau Barcelona mendapat pemasukan besar dari penjualan aset. Hasilnya mereka selamat dari krisis dan akan mendatangkan sejumlah pemain incaran. Selain striker Bayern Munchen Robert Lewandowski, Barcelona juga dikaitkan dengan sejumlah pemain mulai dari Andreas Christensen, Marcos Alonso, Bernardo Silva, Raphinha sampai Ruben Neves. Mantan striker naturalisasi timnas Indonesia Jonny van Beukering banting setir menjadi satpam di klub striptease. Sementara itu ada Real Madrid yang resmi memperkenalkan Antonio Rudiger. Pada tahun 2012, PSSI era Johar Arifin menaturalisasi Jonny van Beukering. Sayangnya karir Van Beukering di skuad Garuda justru nggak berjalan mulus. Terbukti dia baru dimainkan sebanyak 1 pertandingan saja di ajang Piala AFF. Setelah itu karir Van Beukering di timnas semakin meredup dan jarang terdengar lagi. Kini Van Beukering kembali menjadi sorotan karena Van Beukering mengalami kesulitan finansial. Saking sulitnya dia bahkan bekerja sebagai satpam demi bisa menghidupi pacar dan ketiga anaknya. Schöne. Will John wordt even vastgehouden. Van Beukering haalt uit. Het is 2-0. Het is 2-0. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengkonfirmasi kalau Benfica resmi mendatangkan David Neres. Pemain asal Brazil ini direkrut dari Shakhtar Donetsk dengan biaya 15 juta euro. Dalam penandatanganan kontraknya, Neres akan berseragam Benfica sampai tahun 2027. Nama Neres sudah bersinar sejak membela Ajax Amsterdam pada tahun 2017. Neres juga membawa Ajax ke semifinal Liga Champions musim 2018-2019. Sayang pada musim dingin kemarin Neres pindah ke Shakhtar Donetsk yang terkena dampak perang Rusia-Ukraina. Lewat Instagram resminya, Real Madrid baru saja memperkenalkan Antonio Rudiger sebagai rekrutan terbarunya. Di Real Madrid, Rudiger akan menggunakan nomor punggung 22. Sebelumnya Rudiger sempat menjadi incaran klub rival yakni Barcelona. Akan tetapi bek asal Jerman itu menolak dan lebih memilih merapat ke Santiago Bernabeu. Rudiger membeberkan kalau dirinya bergabung berkat rayuan sang pelatih Carlo Ancelotti. Sebab Ancelotti sangat menginginkan jasanya tersebut. Supir Cristiano Ronaldo mengalami kecelakaan dengan mengendarai supercar mewah. Kita jauh ke Polandia guys, ada Maciej Raibus yang dicoret dari skuad timnas karena bergabung dengan klub Rusia. Salah satu supir Cristiano Ronaldo mengalami insiden kecelakaan. Kecelakaan ini terjadi pada hari Senin waktu setempat di Mallorca, Spanyol. Mirisnya saat itu sang supir membawa salah satu supercar milik Ronaldo yakni Bugatti Veyron. Mobil mewah asal Perancis tersebut punya harga 2 juta euro atau sekitar 31 miliar rupiah.
Beruntung insiden ini nggak sampai menelan korban jiwa. Sementara itu banyak netizen yang menyebut kalau Bugatti Veyron adalah hal kecil untuk seorang Ronaldo. Maciej Rajbus resmi hengkang dari Loko Moskow dan bergabung ke klub Rusia lainnya yakni Spartak Moskow. Saat itu Spartak mendatangkan Rajbus dengan status bebas transfer. Sayang Rajbus yang baru bergabung justru mengalami nasib sial. Sebab timnas Polandia mencoret Rajbus dari dalam skuad yang akan mengikuti Piala Dunia 2022 nanti. Pencoretan ini membuat sejumlah netizen geram. Banyak netizen yang menyebut kalau FIFA telah melakukan standar ganda dan membawa unsur politik ke sepak bola. CEO Manchester United Richard Arnold membeberkan terkait transfer Frenkie de Jong. Arnold menyebut kalau setan merah sedang mengupayakan transfer de Jong dalam waktu dekat. Arnold pun menjelaskan kalau uang bukanlah masalah setan merah saat ini. Dia menyebut ada faktor lain yang menghalangi transfer tersebut. Akan tetapi Arnold nggak membocorkan apa faktor penghalang itu. Sementara itu tawaran pertama MU dilaporkan telah ditolak oleh Barcelona. Alasannya karena Barcelona menilai tawaran skuad setan merah itu terlalu kecil. Berita selanjutnya, Mario Götze dikabarkan akan segera kembali merumput ke Bundesliga. Masih di seputaran rumor transfer, ada Inter Milan yang sudah mencapai kesepakatan personal dengan Romelu Lukaku. Pada tahun 2020, Mario Götze memutuskan pergi dari Borussia Dortmund dan bergabung dengan PSV Eindhoven. Selama memperkuat Eindhoven, Götze berhasil mencetak 18 gol dan 18 assist. Kabar terbaru menyebut kalau Götze akan kembali ke Bundesliga dan memperkuat Eintracht Frankfurt. Frankfurt siap menebus klausul rilis Götze seharga 4 juta euro. Selain itu, Götze bergabung ke Frankfurt dengan kontrak selama 3 tahun lamanya. Dengan kembali ke Bundesliga, maka Götze batal pindah ke MLS untuk memperkuat Inter Miami. Dalam babak penyisihan grup A Piala Presiden, Persita Tangerang sukses mengalahkan Dewa United dengan skor 2-1. 2 gol Persita dicetak oleh Ramiro Vergonzi dan Abi Rizal. Sementara Dewa United yang menguasai jalannya pertandingan cuma bisa membalas 1 gol lewat penyerang asing mereka yakni Karim Rossi. Kemenangan ini menjadi kemenangan pertama Persita setelah sebelumnya berhasil dikalahkan oleh PSIS Semarang dengan skor 6-0. Akun Twitter BR Betting mengunggah video Neymar yang sedang bermain poker. Dalam video itu Neymar terlihat sedang duduk di meja bundar sambil ngobrol bersama temannya. Di atas meja itu juga terdapat sejumlah chip yang menjadi alat taruhannya. Saat itu chip Neymar menjadi yang paling banyak di antara teman lainnya. Artinya Neymar berkemungkinan menang besar. Netizen berkomentar jika Neymar sudah terbiasa bermain poker dan terlibat di dunia malam. Bali United menjalani laga terakhir babak grup C Piala Presiden 2022 melawan Persebaya Surabaya. Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, skuad Serdadu Tridatu unggul dengan skor 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Ramdhani Lestaluhu pada menit ke-52. Sementara skuad Bajul Ijo gagal mencetak gol balasan sampai laga berakhir. Kekalahan ini membuat Persebaya tersingkir dari turnamen Piala Presiden. Skuad Bajul Ijo baru mengkoleksi 1 poin dari 3 pertandingan yang sudah dimainkan. Romelu Lukaku telah menyepakati persyaratan secara pribadi untuk kembali bergabung dengan Inter Milan. Di Inter Milan, Lukaku akan mendapat sedikit pengurangan gaji. Kabarnya Inter Milan masih menunggu kesepakatan dari Chelsea untuk merekrut Lukaku. Kesepakatan itu hampir rampung dan mencangkup sejumlah biaya. Sementara itu sejak didatangkan dengan mahar 97 juta euro, Lukaku tampil buruk di lini penyerangan Chelsea. Hal itulah yang membuat sang pelatih Thomas Tuchel berniat melepasnya. Paul Pogba telah merilis film dokumenter tentang dirinya yang berjudul The Pogmentary. Film ini dirilis di situs streaming populer yakni Amazon Prime. Dalam film dokumenter tersebut, Pogba menyindir klubnya yakni Manchester United. Pogba bilang kalau setan merah melakukan kesalahan dengan membiarkannya pergi. Selain itu ada penampilan dari mantan agen Pogba yakni mendiang Mino Raiola. Saat itu Raiola bilang kalau Pogba tampil bagus di timnas Prancis menjadi tampil buruk di Manchester United. PSG sebelumnya dilaporkan mengincar Zinedine Zidane sebagai pelatih anyar mereka. Akan tetapi pelatih asal Prancis itu menolak untuk bergabung ke skuad Parisiens.
Kini kabarnya PSG sedang mengajukan tawaran kepada Christophe Galtier. Menurut Fabrizio Romano, pelatih OGC Nice itu semakin dekat untuk menukangi Kylian Mbappe dan kawan-kawan. Sampai saat ini pembicaraan itu sedang berlangsung dan kabarnya PSG akan membayar kompensasi sebesar 10 juta euro. Sementara itu kedatangan Galtier akan segera diumumkan dalam waktu dekat ini. Guys, kita bacain komentar ini dari Riksa Firdaus. Banyak pelatih yang ogah melatih klub minyak. Tapi ada Pep Guardiola loh guys yang mau ngelatih Manchester City. Dan buat kalian yang komennya mau dibacain juga kayak abang tadi, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.